Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang beranggapan bahwa iblis, jin, syaitan itu sebagai sosok yang menakutkan dan ditakuti oleh sebagian orang. Bahkan gambaran yang ditampilkan dalam filem horor pun seakan sebagai penguat akan sosok tersebut. Benarkah demikian? Iblis memang telah bersumpah untuk menyesatkan manusia. Sumpah ini diucapkan iblis di hadapan Allah Ta'ala sebagaimana tertera di dalam Al-Quran surah As-Sad ayat yang ke-82. Demi kemuliaanmu Allah, pasti aku akan menyesatkan mereka manusia semuanya. Padahal yang sebenarnya tipu daya iblis itu lemah, sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat yang ke-76. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Bahkan jika kita membaca daripada riwayat hadis Nabi SAW, maka dijelaskan ketika seseorang menyebut nama Allah Ta'ala ketika makan dan minum, maka syaitan tidak akan makan dan minum terhadap makanan dan minuman tersebut. Membuka pintu yang ditutup dengan menyebut nama Allah Ta'ala, maka syaitan tidak mampu untuk membuka dan menutupnya. Rumah yang dibacakan Quran surah Al-Baqarah, maka syaitan tidak akan masuk di rumah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa tipu daya syaitan itu lemah. Ketika syaitan mengetahui bahwa dirinya lemah, maka syaitan berusaha menggiring manusia membuat perkara dosa maksiat sebagai sesuatu yang diindahkan sehingga dicintai oleh manusia, dan sebaliknya menjadikan perbuatan baik sebagai sesuatu yang dibenci oleh manusia, agar dengan demikian syaitan mampu dan berhasil menguasai hati dan pikiran manusia tersebut, sehingga syaitan merasa dirinya sangat kuat. Adapun manusia yang betul-betul beriman dan mengimani petunjuk Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka syaitan sangat lemah, bahkan takut terhadap orang tersebut. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya syaitan itu tidak ada pengaruhnya terhadap orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Pengaruhnya hanya terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan mempersekutukannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah An-Nahl ayat ke-99 dan 100. Hal ini juga diakui oleh iblis sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala, niscaya benar-benar aku, syaitan, akan sesatkan keturunannya, yaitu Adam, kecuali sebagian kecil. Quran surah Al-Isra ayat yang ke-62. Maksud sebagian yang kecil itu yakni orang-orang yang memiliki jalan lurus karena keimanannya kepada Allah Ta'ala. Hal ini ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surah Al-Hijr ayat yang ke-42. Sesungguhnya engkau iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yakni orang-orang yang sesat. Jadi karena ini perkara masalah pentingnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah, maka hendaklah kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala agar dilindungi dari syaitan. Kita tidak bisa menjamin iman kita akan senantiasa kuat. Ada kalanya iman kita lemah sehingga mudah digoda, dirayu, diganggu, bahkan dihalang-halangi dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu harus senantiasa kita melafazkan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa makna doa di atas adalah permohonan kepada Allah Ta'ala agar dilindungi dari gangguan setan atas agama atau dunia, atau menghalangi dari melakukan apa yang diperintahkan atau mendorong untuk melakukan apa yang dilarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, dan jika syaitan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, sungguh Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran surah Al-A'raf ayat yang ke-200. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahu ta'ala a'lam.